Shalom sahabat Aku dan Dia, senang sekali saya Anis Priambodo kembali menjumpai Anda dalam beberapa menit ke depan. Topik kali ini adalah tentang mujizat kesembuhan bagian pertama. Kiranya ada berkat Tuhan yang Anda dapatkan dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, ketika kita memperhatikan kehidupan manusia pada zaman sekarang, sepertinya semakin banyak orang yang menderita sakit karena penyakit. Mengapa saya mengambil kesimpulan yang demikian? Mari kita perhatikan berapa banyak gereja, persekutuan doa, atau pertemuan-pertemuan kebaktian kebangunan rohani, bahkan pertemuan secara pribadi, memberikan waktu doa untuk doa kesembuhan. Dari semua peristiwa dalam sejarah, baik sejarah kekristenan maupun sejarah hidup manusia, kita dapati pada setiap zaman ada orang yang disembuhkan. Memang ada saatnya Tuhan memakai para medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, serta obat-obatan sebagai sarana kesembuhan. Namun selalu ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib. Keluaran 15 ayat 26 berbunyi, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Firman Tuhan ini adalah kisah dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan menyatakan siapakah dirinya melalui karakternya, bahwa Allah memiliki karakter untuk memberi kesembuhan. Mari kita melihat fakta yang ditulis oleh Alkitab tentang kesembuhan. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 6. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kisah ini adalah kesembuhan yang dialami oleh Raja Yerobeam. Yesaya pasal 38 berbicara tentang kesembuhan yang dialami oleh Raja Hizkia. Satu contoh yang paling terkenal adalah penyembuhan Naaman, seorang panglima kerajaan Aram, seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Apakah sahabat sudah tahu kisahnya? Kisah Naaman ditulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman yang sedang sakit kusta memiliki keinginan untuk sembuh. Itulah sebabnya ketika salah satu pelayan istrinya, yaitu seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel, memberikan saran agar menjumpai Nabi Tuhan di Samaria untuk memperoleh kesembuhan, maka Naaman pun akhirnya berangkat menuju Israel dan menyampaikan surat dari Raja Aram yang meminta agar menyembuhkan Naaman. Sahabat, dapatkah membayangkan betapa terkejutnya Raja Israel ketika membaca surat Raja Aram yang meminta untuk menyembuhkan panglima kerajaan Aram? Karena sang Raja Israel merasa tidak dapat menyembuhkan orang dari sakitnya, maka dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya?" Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.
Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Akhirnya Raja Israel menyuruh Naaman untuk menjumpai Elisa, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa tidak menjumpai Naaman secara langsung. Ia menyuruh seorang suruhannya kepada Naaman dan mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya." Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Naaman disembuhkan oleh Allah, dan Naaman mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Naaman? Kesembuhan yang dialami seseorang memiliki pengaruh dalam kehidupannya, bukan hanya secara jasmani tetapi juga dalam hubungannya dengan Allah. Sahabat aku dan dia, sekarang mari kita lihat fakta yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus hadir sebagai manusia di dunia ini, banyak orang yang disembuhkan. Meskipun Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit di Yudea. Matius pasal 4 ayat 23 berbunyi, "Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu." Kemudian pasal 9 ayat 35, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 56 berbunyi, "Kemanapun ia pergi," ia yang dimaksud adalah Yesus, "ke desa-desa, ke kota-kota,
atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka berkenan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 38-40 dituliskan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 18-19 juga dituliskan, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas pasal 9 ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Penyembuhan itu tidak semuanya Yesus kerjakan sendiri. Ia juga memberi tugas kepada 12 orang muridnya untuk melakukan hal yang sama. Matius 10 ayat 7-8 dituliskan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bukan hanya ke-12 muridnya yang diberi tugas ini. Yesus juga mengangkat kelompok, Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lukas pasal 10 ayat 9. Penugasan yang tidak hanya terbatas kepada 12 orang murid dan 70 orang pada zaman itu, tetapi tugas itu juga diberikan Yesus kepada para murid pada masa kini. Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.